Selamat pagi semua, selamat hari Minggu. Mari kita berdoa. Bapak bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk nafas yang baru, minggu yang baru. Kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah lewat. Kami juga bersyukur untuk satu minggu yang akan datang. Tapi yang terutama kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Tuhan yang pimpin kami mau mendengar. Biar kami menyendengkan telinga kami, menyendengkan telinga rohani kami, dan mata rohani kami untuk melihat juga. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong, supaya pesan-pesan Tuhan, firman Tuhan bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Bersyukur sekali untuk hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Amin. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, yuk kita baca di Mazmur 37 ayat 7a. Di sini dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, versi bahasa Indonesia sehari-hari, BIS, nantikanlah Tuhan dengan hati yang tenang. Tunggulah dengan sabar sampai Ia bertindak. Amplified Bible juga mengatakan seperti ini. Be still. Ini ada lagunya ya, dan kita sering terhenyak dengan kalimat ini. Be still before the Lord. Wait patiently for Him and entrust yourself to Him. Ya. Versi yang lain, King James, dikatakan rest in the Lord and wait patiently for Him. Rest in the Lord. Kita mau bicara tentang hal itu. Rest in the Lord. Yang berarti damai dan tenanglah dalam Tuhan. Ya, rest di sini bukan berarti istirahat, kemudian bersantai, tidak melakukan apa-apa gitu ya. Terus ongkang-ongkang gitu dan tidak mengerjakan apapun. Bukan seperti itu. Tapi rest di sini berarti hati yang tenang. Hati yang tenang, damai, menanti-nantikan Tuhan dengan hati yang tenang, menunggu dan melihat Dia dengan sabar sampai Ia bertindak. Oke. Ini adalah cara hidup yang Tuhan skenariokan. Kalau kita baca di Kejadian 2 ayat 15, dikatakan di sana bahwa Tuhan Allah mengambil manusia, jadi setelah diciptakan, mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dikatakan seperti itu. Dalam bahasa Inggris ya dikatakan seperti ini. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Gitu ya. Kata put atau menempatkan dalam bahasa Ibraninya itu adalah yanak, yang berasal dari akar kata nuak, yang artinya adalah to rest. Ini menarik sekali. Jadi Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tapi menempatkan dalam pengertian to rest. Jadi ditempatkan untuk bekerja dan mengusahakan dengan hati yang damai. Menanti-nantikan, ada rest in the Lord pada saat bekerja. Itu di Kejadian pada saat awal, intensi awal dalam penciptaan. Kemudian Tuhan Yesus mengulangnya. Ya kan? Di Matius 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan begini. Ini ayat terkenal, saya yakin sekali teman-teman, saudara-saudara sekalian semua hafal. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan, rest kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kata Tuhan Yesus. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bahasa Inggrisnya mengatakan, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle
and humble in heart, and you will find rest for your soul. For your souls. Oke. Jadi Tuhan bilang, datang kepadaku, kau akan mendapatkan kedamaian. Tapi bekerjalah, pikul lakuk dan rest. Pikul lakuk sambil damai. Bekerja damai. Melakukan peran hidup kita dengan damai. Melihat ke Tuhan, menanti-nantikan dengan damai sambil mengerjakan bagian kita. Jadi rest in God bukan hanya satu waktu beristirahat. Tapi rest in God adalah kondisi yang panjang semasa kita hidup. Itu skenario Tuhan. Dan Tuhan Yesus sangat tahu pentingnya rest. Gitu ya. Di masa sibuk, bahkan di zamannya masa sibuk. Markus 6 ayat 30-32 mengatakan seperti ini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka lakukan dan ajarkan. Semua yang mereka kerjakan sibuk sekali gitu ya. Lalu ia berkata kepada mereka, apa yang Tuhan Yesus katakan? Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Oh, itu sibuk sekali ya. Seperti kita. Ya, sibuk sekali kan? Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Yang menarik, Tuhan bilang, ayo ke tempat sunyi supaya beristirahat. Yang menarik yang lain, mari ke tempat sunyi supaya kita itu artinya siapa? Artinya para rasul dan Tuhan Yesus. Kalau dikatakan sekarang, hei yang sibuk, yang sampai makan pun tidak sempat. Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita, kata Tuhan Yesus. Itu artinya Anda, saya, dan Tuhan Yesus sendirian dan beristirahat seketika. Rest in the Lord. Menanti-nantikan Tuhan dengan hati yang tenang dan menunggu melihat Dia dengan sabar sampai Ia bertindak. Ya. Itu dalam kehidupan kita sekarang. Itu yang diharapkan. Itu yang seharusnya kita lakukan, kita rasakan. Dan ini rasanya pesan pengingat untuk kita semua. Karena kita hidup di zaman di mana kita cenderung untuk sangat sibuk. Dan kita sibuk karena kita cenderung melihat ukuran keberhasilan hidup itu dari ukuran dunia. Begitu ya. Bukan dengan cara hidup yang sudah diskenariokan oleh pencipta kita. Saya jadi teringat dengan khotbahnya Donald minggu lalu. Kita cenderung berbeda. Kita manusia kedagingan kita cenderung melihat hal dengan kacamata yang berbeda dengan kacamata Tuhan. Gitu ya. Khotbah minggu lalu Donald saat memecah roti, ya, mukjizat Tuhan itu terjadi sedikit demi sedikit, ya kan? Berkembang. Sedikit demi sedikit sambil terus dikerjakan. Ya kan? Sambil terus dikerjakan, berdoa dan memandang pada Tuhan, pada Allah Bapa. Tapi terus dikerjakan. Karena pada saat dipecahkan, dia berkembang dan dikerjakan terus. Sedikit demi sedikit mukjizat Tuhan. Tapi kita cenderungnya kan pingin cepat. Kita cenderung pingin jelas. Kita cenderung pingin nyata. Gitu kan. Cepat dan nyata. Jadi teringat juga dengan Musa misalnya. Musa pada saat dia mengubah air jadi darah, ya kan? Atau pada saat dia membelah Laut Merah. Ya. Cara kerja Tuhan adalah dengan cara kita lakukan dulu dengan iman. Kita melangkah dulu dengan iman, gitu kan? Juga baru airnya menjadi darah, baru terjadi mujizat itu. Seperti Yosua juga waktu Yosua 3, waktu mau menyeberangi Sungai Yordan. Para imam pembawa tabut itu menjejakkan kakinya dulu. Jadi sungainya bukan tersibak dulu. Tapi para imam menjejakkan kaki dulu. Sampai masuk ke dalam air baru sungainya tersibak. Ya. Jadi caranya Tuhan itu adalah dengan kita jalan dulu. Kita lihat dengan iman. Jalan dengan iman.
melakukan dengan iman, baru mujizat itu terjadi. Kecenderungan kita mau melihat dengan mata. Melihat dengan jelas, ya memang melihat dengan mata. Tapi kita mau melihat bukti, gitu kan? Seperti yang Tuhan Yesus juga ingatkan kepada Thomas, kepada kita semua. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tapi percaya. Engkau percaya karena engkau telah melihat aku. Berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Ini dalam semua hal yang Tuhan janjikan. Kasih dan kuasa Tuhan. Percaya, maka akan terjadi. Kecenderungan kita itu sepertinya selalu bertolak belakang dengan cara pandang Tuhan. Ini yang perlu kita arahkan hidup kita. Ya. Dan kita sibuk sekarang. Sibuk sekali. Dan waktu sibuk itu bisa ada banyak hal yang terjadi. Bisa ada banyak kesalahan yang terjadi. Kenapa? Karena kita cenderung mengambil langkah kita sendiri. Kita akan mencoba untuk melihat 3 penyebab yang paling mendasar. Ya. Di sini saya mencatat 3 penyebabnya yang paling mendasar adalah yang pertama keinginan daging, yang kedua ketidakpercayaan, yang kemudian berakibat pada ketidaktaatan. 3 hal, keinginan daging, ketidakpercayaan, dan ketidaktaatan. Dan ini terjadi bukan hanya untuk mereka-mereka yang tidak mendengar firman Tuhan. Tapi ini terjadi juga untuk kita yang mendapatkan firman Tuhan. Yesaya 28 ayat 12 mengatakan seperti ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, resting place. Ya, inilah tempat perhentian. Resting place, rest in God. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Rest in God, ini tempat peristirahatan. Firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Tertulis di sana. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Dan mereka, ayat 13, maka mereka akan mendengar firman Tuhan yang begini. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, tapi tidak didengar. Sampai dalam berjalan mereka jatuh, terlentang, sehingga luka, tertangkap, dan tertawan. Karena tidak mendengar. Kita sering babak belur karena itu. Ya, bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan seperti ini, ayat 29 ya. Firman sudah disampaikan. Ini tempat perhentian tapi mereka tidak mendengar. Ayat 29. Oleh karena itu Tuhan mengajar kau huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Dan waktu berjalan kamu jatuh terlentang sehingga luka, terjerat dan tertawan. Karena tidak mendengar firman yang sudah disampaikan. Ini tempat peristirahatan. Rest in God. Tapi nggak didengar. Ini pesan untuk kita semua. Dan kalau kita baca ke atas, ke Yesaya 28 ayat 1 gitu misalnya ya, dan seterusnya ya. Coba nanti saudara-saudara bisa mencoba untuk membaca gitu ya. Ayat 1 akan mengatakan banyak bicara tentang kenikmatan dan kemegahan anggur duniawi. Ya. Jadi kalau kita baca di Yesaya 28, coba ayat 1 saja dulu ya. Yesaya 28 ya. Celakalah kota yang menjadi kebanggaan para pemabuk Israel. Keindahan menjadi pudar seperti karangan bunga yang layu di atas kepala mereka. Celakalah kota yang menjulang tinggi di tengah lembah subur. Kebanggaan orang-orang yang mabuk setengah mati gitu ya. Jadi coba dibaca, itu bicara tentang banyak keinginan dunia. Sampai mabuk, kenikmatan dan kemegahan. Mabuk akan kenikmatan dan kemegahan anggur duniawi. Ya. Sampai dia ke ayat 7. Di ayat 7 dikatakan, tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak. Kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak.
pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan karena anggur, mabuk dengan anggur. Sungguh segala meja penuh dengan muntah, kotoran sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuatan-nubuatannya, seolah-olah kepada anak yang baru disapi dan yang baru cerai susu gitu ya. Nah, ini sampai dikatakan ini tempat peristirahatan, rest in God, tapi mereka tidak mau mendengar. Kenapa? Karena mabuk dengan kemegahan anggur duniawi. Itu sebabnya keinginan duniawi, keinginan daging itu menjadi penyebab utama kenapa kita tidak rest. Kita tidak rest in God. Dan kalau kita baca itu di Yesaya 28. Kalau kita baca kembali pergi ke ayat awal, Mazmur 37 ayat 7a. Saudara-saudara bisa kembali baca dari ayat 1. Keseluruhan pasal, ya. Judulnya itu adalah kebahagiaan orang fasik semu. Itu judulnya. Ya. Dan dari ayat 1 sampai seterusnya itu ada banyak sekali pesan-pesan. Pesan-pesannya apa? Jangan iri. Jangan marah dengan orang-orang fasik. Jangan iri dengan milik orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan iri, jangan marah. Dan di pasal itu dikatakan janji-janji Tuhan. Percaya pada Tuhan. Saya bacakan ya. Percaya pada Tuhan. Lakukanlah yang baik. Itu janji-janji. Untuk mendampingi pesan jangan iri sama orang fasik. Jangan iri, jangan marah. Tapi percaya pada Tuhan, lakukan yang baik, diam di negeri, berlaku setia, bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Janji Tuhan, serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Percaya. Gitu kan? Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraannya berlimpah-limpah. Di ayat 7a tadi dikatakan, nantikanlah Tuhan dengan tenang. Rest in God. Lalu ayat di pasal 37 itu ayat 23 mulai. Itu terkenal sekali ayat ini. Ya, dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, ini auto nyanyi biasanya, ya kan? Kan ada lagunya. Tuhan menempatkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Be still. Rest in God. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Be still. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Be still, rest in God. Don't worry. Don't worry. Jangan envy, jangan iri. Jangan marah dengan apa yang dimiliki oleh orang yang tidak percaya sama Tuhan. Be still. Tunggu, lihat. Nanti-nantikan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan dengan sabar. Dikatakan seperti itu di 7a. Oke, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberikan pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. 3 penyebab yang mendasar. Keinginan duniawi, ketidakpercayaan. Be still, kata Tuhan. Keinginan duniawi, ketidakpercayaan. Atau keinginan duniawi dan ketidakpercayaan. Dan ketidaktaatan. Ini menyebabkan banyak terjadi kekeliruan, kesalahan, kelalaian, kelengahan dalam hidup kita. Dan juga lelah. Padahal Tuhan menawarkan. Ya, Tuhan menawarkan seperti saya mengulang yang di Yesaya. Ditawarkan. Inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Ayo kita mendengar.
cara Tuhan sudah ditawarkan. Oke. Dan keinginan daging, ketidakpercayaan, apalagi kalau dikombinasi dengan waktu yang mepet dan tekanan yang besar. Udah, itu panic attack langsung gitu ya. Sudah ada keinginan, ketidakpercayaan sama Tuhan, waktu mepet, tekanan besar. Waduh, ini panik gak karu-karuan. Dan itu akan menghasilkan ketidaktaatan yang banyak. Begitu kan? Di Alkitab juga terjadi seperti contohnya Saulus. Dia gak sabar tunggu Samuel. Jadi dia melakukan yang seharusnya tidak lakukan. Yang tidak dilakukan, yaitu mempersembahkan korban bakaran. Yang artinya dia tidak menghormati Tuhan dan tidak taat. Sampai akhirnya ditolak. Karena dia gak sabar nunggu. Yosua menang di Jericho. Ya, tapi kalah di kota Ai. Karena ada dosa yang tersembunyi. Karena gak taat. Gitu kan. Petrus awalnya fokus sama Tuhan. Jalan di atas air. Gitu kan. Fokus sama Tuhan, tenang, percaya, jalan di atas air. Tapi kemudian ada angin, fokus teralih, lihat air, panik langsung. Ya kan, langsung kena panic attack gitu kan. Langsung bimbang dan saya yakin sekali dia berusaha keras untuk menjejakkan kakinya di air itu. Ya tenggelam lah. Untungnya fokus kembali ke Tuhan sehingga bisa ditarik lagi. Abraham menunggu dengan setia, lama lo nunggunya. Tapi terasa kurang cepat mungkin Tuhan. Dan perlu dibantu. Sehingga pakai cara sendiri. Dan efeknya besar saudara-saudara. Efeknya besar. Harganya mahal. Musa juga tidak menunggu waktunya Tuhan. Sampai dia bunuh orang Mesir itu. Ada banyak contoh. Dan Tuhan bilang, rest in God. Rest in the Lord. Wait patiently. Focus on Him and wait patiently. Ask Him. Wait patiently. Ya, tunggu dengan sabar apa yang akan Dia lakukan. Saudara-saudara, bagaimana seharusnya jalannya? Kita baca ayat yang lain. Keluaran 33. Ayat 13-14. Dikatakan seperti ini. Maka sekarang jika aku kiranya mendapatkan kasih karunia, ini Musa, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu Tuhan kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Doa Musa. Beritahukan jalannya. Dan Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, aku sendiri yang akan membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Oke. NIV mengatakan, the Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. Jadi rest in the Lord is going with us. Rest in the Lord, kedamaian, ketentraman, rest in the Lord itu berjalan sepanjang waktu bersama dengan kita dalam hadirat Tuhan. Kalau Musa bertanya, beritahukanlah jalannya. Tuhan menjawab, dalam hadiratku, I will give you rest. Hadirat Tuhan. Saya mau mengajak teman-teman untuk kembali pergi ke awal ayat Kejadian 2 ayat 15. Ya. Ingat yang Tuhan menempatkan manusia untuk bekerja di Taman Eden di dunia, gitu ya. Dan menempatkan itu berasal dari kata Ibrani yanak, yang akar katanya lagi adalah nuak, yaitu to rest. Ya kan? Jadi Tuhan mau kita bekerja sambil terus damai. Kenapa? Karena kita menanti-nantikan Tuhan. Oke? Dan yang menarik dari itu, Tuhan memberikan satu sosok yang namanya berasal dari kata Noak.
yaitu Nuh. Jadi Nuh itu namanya berasal dari kata Noah. Nuh itu by default berarti to rest. Kalau kita baca di Kejadian 5 ayat 29, papanya Nuh itu juga memberi nama dengan maksud itu. Kejadian 5 ayat 29 dikatakan, dan memberi nama Nuh, yang artinya Noah, ya, Noah, to rest, kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan. To rest, rest in God, akan memberikan kita ketenangan, penghiburan di dalam pekerjaan kita yang penuh dengan susah payah. Kita perlu mengulang rasanya bersama-sama arti kata Nuh tadi. Kejadian 6 ayat 8. Ya. Saya sering baca Nuh. Kenapa? Karena anak-anak saya masih kecil, jadi bahtera, tapi bicara tentang binatang-binatangnya gitu ya. Tapi Nuh sendiri artinya to rest. Kejadian 6 ayat 8 mengatakan, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya ulangi. Jadi Noah menanti-nantikan Tuhan, ya kan? Nuh artinya Noah, yaitu menanti-nantikan Tuhan dengan hati tenang, to rest. To rest, mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Pada saat kita rest in God, kasih karunia didapatkan. Seperti Nuh. Dengan cara seperti apa? Dengan cara taat dan bergaul dalam hadirat Tuhan. Sehingga dapat rest in God. Dan dapat kasih karunia. Dan sementara Tuhan Yesus juga bilang. Di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ya kan? Kita ulangi lagi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan rest. Dalam hadiratku, kata Tuhan, kau akan mendapatkan rest. Dan Tuhan bilang, my presence will go with you, and I will give you rest. Yohanes 15 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. And I will give you rest. Saudara-saudara, firman Tuhan itu connect satu dengan yang lain. Luar biasa sekali, bukan? Connect dari awal sampai akhir. Connect, begitu terintegrasi, begitu luar biasa. Dan firman Tuhan bukan cuma connect satu dengan yang lain, tapi juga connect dengan roh dan hati kita dan pikiran kita. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan ini, deep down di dalam hati kita, jauh di dalam lubuk hati kita, kita merindukan rest in God. Jadi connect satu dengan yang lain antar firman Tuhan, karena Allah kita Allah yang hidup. Dan juga connect dengan hati, kerinduan hati kita yang paling dalam. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Tapi kita harus mau mendengar. Jadi saudara-saudara, mari ini untuk kita semua. Rest in the Lord. Be still. Nantikan Tuhan dengan hati yang tenang. Tuhan Yesus bilang, mari ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Kita sedang sibuk. Kita sedang menjalani hari-hari. Kita sedang penuh rencana, pekerjaan, pelayanan, keluarga, hal-hal besar, hal-hal kecil. Tapi Tuhan bilang, ayo ke tempat sunyi. Supaya kita bersama dengan Tuhan Yesus
sendirian, beristirahat seketika, dan mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur untuk firman yang sudah ditaburkan. Bersyukur untuk firman yang sudah disampaikan. Kami sering mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kata demi kata, huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Dan kami mau mendengar Tuhan. Kami tidak mau, tidak mendengar, tidak taat, sibuk dengan dunia kami, sibuk dengan keinginan kami, sibuk mungkin dengan ketidakpercayaan kami. Kami tidak mau kami jatuh, terlentang, tertawan. Kami mau rest in you. Kami mau menanti-nantikan Tuhan dengan hati yang tenang, melihat Tuhan dengan sabar dan menunggu dengan sabar kan apa yang Tuhan mau lakukan. Ajar kami punya hati yang begitu. Tuhan mau tolong kami, Tuhan pimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Pekerjaan, pelayanan, keluarga, orang-orang yang kami layani, kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, Tuhan pimpin kami, mau serahkan semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.